Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Para pendukung setia Timnas Indonesia, dimanapun kalian berada. Semoga tetap dalam kondisi sehat selalu, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Tetap semangat teman-teman. Nah teman-teman, beberapa hari yang lalu, Patrick Kluivert selaku kepala pelatih Timnas Indonesia telah memanggil 27 nama pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia pada pertandingan FIFA Matchday di bulan September ini. Dan dari 27 nama yang dipanggil terdapat 10 gelandang, di dalamnya ada El Profesor ataupun Tom Haye. Di saat 27 pemain ini diumumkan ke publik, salah satu media dari Vietnam yaitu Soha turut merespon pemanggilan pemain yang dilakukan oleh Patrick Kluivert. Ada sebuah artikel yang belum lama ini ditulis bahwa kenapa Timnas Indonesia masih memanggil pemain yang berstatus nganggur tanpa klub. Ini secara tidak langsung sindiran ini dilempar atau disampaikan langsung kepada Tom Haye. Karena memang saat ini Timnas Indonesia pemain yang nganggur tanpa klub hanya Tom Haye. Dengan demikian, mereka menangkap momen ini untuk menjadikan topik berita. Tapi mereka tidak tahu bahwa yang dilakukan oleh Patrick Kluivert ini adalah haknya dia. Karena Patrick Kluivert lebih tahu pemain mana yang dia harus panggil dan pemain mana yang tidak dia panggil. Saya secara pribadi melihat bahwa Tom Haye ini salah satu pemain yang memang memiliki visi permainan yang cukup baik. Walaupun usianya saat ini sudah 30 tahun, akan tetapi dia terlahir dari Akademi Sepak Bola Eropa, dan dia sudah banyak berlalu lalang di klub-klub yang turut menghiasi sepak bola Eropa. Dengan demikian, pengalaman dia bertanding di Eropa sudah tidak bisa diragukan lagi. Terbukti di saat dia bergabung dengan Timnas Indonesia pada ronde 2 kalau tidak salah, Indonesia berhadapan dengan Filipina. Di situ dia langsung menunjukkan skillnya. Dia mencetak gol pertama sebelum ditambah lagi 1 gol oleh Rizky Ridho. Ini membuktikan bahwa pemain ini walaupun usianya sudah 30 tahun tapi visi permainannya cukup bagus. Dan dia juga mampu mengorganisir pemain. Di dalam pertandingan dia bisa dengan mudah mengatur tempo permainan. Ini sudah beberapa kali kita lihat. Nah, sebelum Joy Pelupesi gabung dengan Timnas Indonesia, tumpuan kita di gelandang hanya dia. Dengan demikian, saat ini Patrick Kluivert masih memberikan kepercayaan kepada dia. Dan saya secara pribadi tidak ada salahnya, walaupun dia saat ini nganggur tanpa klub, tapi dia diberikan kepercayaan. Ini sesuatu yang tidak mustahil. Memang betul apa yang mereka katakan, bahwa dia nganggur. Karena memang saat ini Tom Haye masih mencoba untuk bernegosiasi dengan klub mana yang akan menjadi pelabuhan baru untuk melanjutkan karirnya. Dengan faktor usia yang dimiliki, saat ini banyak klub yang ingin menawar dia. Dan informasi terakhir, saat ini dia ingin ke Buriram United Liga Thailand ataupun ke Persib Bandung, sang juara Liga 1. Namun ini semua belum pasti sebelum yang bersangkutan angkat suara. Saya yakin dan percaya bahwa apa yang diberitakan oleh media-media di luar sana, terutama media-media yang ada di Asia Tenggara, ada 3 negara yang menjadi musuh bebuyutan dalam tanda kutip di hal sepak bola: Malaysia, Vietnam, Thailand. Ini media-media ini selalu memberitakan perkembangan Timnas Indonesia dan tidak ada salahnya, karena memang proses ataupun progres Timnas Indonesia sudah menuju ke arah yang benar. Maka mereka turut untuk bagaimana memberitakan. Terkadang ada yang positif, terkadang ada juga yang negatif. Namun kita sebagai pendukung Timnas Indonesia tidak perlu harus emosi ataupun menanggapi kritik-kritik tersebut dengan keras, ataupun
kita harus sampai bertindak di luar kendali kita, jangan. Karena kita adalah supporter yang militan, yang kita support adalah timnas kita. Siapapun yang memberikan kritik, selama itu tidak hanya sebuah kata-kata ataupun tidak merugikan timnas kita tidak perlu harus menanggapi dengan serius. Nah, teman-teman sekalian, itulah sindiran dari salah satu media Vietnam, tapi tidak menjadi persoalan. Yang dilakukan oleh Patrick Kluivert adalah haknya dia. Siapa yang dia panggil, siapa yang dia tidak panggil adalah haknya dia. Karena pihak federasi PSSI pun dalam hal memanggil pemain tidak punya hak untuk mengintervensi atau mencampuri apa yang diputuskan oleh Patrick Kluivert sebagai kepala pelatih. Karena hasil dari semua ini akan dipertanggungjawabkan oleh kepala pelatih, yaitu Patrick Kluivert, bukan semua yang ada. Nah, teman-teman sekalian, itulah sedikit informasi. Kita akan bertemu pada video selanjutnya. Tetap semangat, dukung terus timnas kebanggaan kita. Kita Garuda.